Iya saudara, tadi kita telah mengikuti aktivitas bersepeda Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Wah luar biasa sekali ya, ternyata yang hadir di sana juga ada Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan juga Bapak Kapolda Sulawesi Barat. Pastinya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, bahwa bersepeda ini adalah untuk mensinergikan beberapa hal dan untuk pembangunan di Sulawesi Barat. Nah, sekarang kita berada di depan rumah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ayo kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Salam. Ini dia, asistennya Pak Sekda. Masuk, Bu. Bapak lagi apa? Bapak lagi Bersiap-siap ya? prepare ya. Oh iya. Nah, sembari kita menantikan Bapak Sekda yang saat ini lagi bersiap-siap ya, karena tadi habis bersepeda pastinya. Kita lihat-lihat dulu seperti apa di dalam rumah jabatan ini, dan juga kita cari Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat. Ayo. Ya saudara, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki 4 orang anak dan menikah dengan Ibu Profesor Dr. Hajia Kartini di tahun 1990. Wow, hampir 29 tahun. Dan pastinya Ibu Prof selaku Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki tugas yang sangat penting untuk pembangunan di Sulawesi Barat, mendukung kerja sang suami. Assalamualaikum Ibu Prof. Waalaikumsalam, halo. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana? Ya, kami mau bincang-bincang sedikit Ibu. Kita sekarang ini dalam acara 1 jam lebih dekat bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pastinya selaku pendamping Pak Sekprov ini mengetahui banyak hal tentang aktivitas dan rutinitas Pak Sekprov. Boleh ya, iya, Ibu Prof? Silahkan. Iya. Pas ini lagi mau ada acara Dharma Wanita di Bapeda Provinsi. Jadi biasanya kalau ada pertemuan bulanan, biasanya kami diundang. Jadi pas hari ini, Iya. setelah inilah bisa ke sana. Iya. Oke, sibuk sekali Ibu Prof ini karena Ketua Dharma Wanita. Coba kita lihat sudah menggunakan uniform Dharma Wanitanya. Iya, pakaian resmi. Iya, bisa wawancara sebentar Oke, Ibu Prof? silakan. Iya. Iya, ayo sini. Yuk. Iya. Nah ini hampir 2 tahun ya ini Bapak sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan pastinya Ibu Prof juga ini memiliki kewajiban selaku ketua, ya mendampingi, apalagi dengan posisinya selaku Ketua DWP Sulawesi Barat. Nah sejauh ini tantangannya seperti apa nih Bu Prof? Wah, tantangan boleh dikata bahwa sebenarnya itu bukan tantangan, tetapi bagaimana kami bisa menyikapi ini secara positif. Bahwa kami ini sebagai ibu, sebagai suami, pendamping, tentu harus melihat bagaimana posisi Bapak sebagai suaminya. Kita harus mengikuti irama kerja beliau, sehingga sebagai ibu kita harus berbagi waktu secara berkualitas. Jadi quality time ini ya, karena kesibukan yang begitu banyak sehingga memang waktu bertemu ini kurang, tapi yang diperkuat adalah kualitasnya. Oke. Ini Ibu Prof ini kan seorang akademisi dan juga pejabat di Universitas Hasanuddin, tapi karena posisi ini akhirnya melepas beberapa hal demi fokus mengabdi seperti itu. Ini bagaimana nih Bu Prof? Keputusan mengambil hal itu apakah dipertimbangkan sampai sholat istikharah atau bagaimana? Ya, banyak pertimbangan. Ya, dulu memang Bapak sebelum di sini itu memang di Jakarta kurang lebih 6 tahun. Di sana juga memang pernah saya coba untuk ikut mendampingi, tetapi ternyata aktivitas beliau itu karena mencakup seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akhirnya frekuensi di rumah itu agak tidak terlalu banyak. Akhirnya diputuskan bahwa
akhir minggu ya, Sabtu Minggu Bapak yang ke Makassar. Saya di Makassar mendampingi anak-anak karena kami punya putra putri masih butuhkan pendampingan, terutama yang terakhir ini yang bungsu. Di sini setelah Bapak pindah menjadi provinsi ya, di Sekda provinsi, saya lihat aktivitasnya berbeda. Mayoritas itu Bapak di lingkup provinsi, itu di Provinsi Sulawesi Barat waktunya sangat banyak, dan itu aktivitas di kantor dan di rumah sepertinya harus didampingi. Kenapa? Karena volume pekerjaan, masalah pekerjaan itu membutuhkan mungkin sharing, saling diskusi. Kemudian ada mungkin beberapa yang juga mungkin ya sebagai istri kita harus mengingatkan dengan posisi yang strategis seperti itu. Artinya kalau dilihat lebih enjoy ketika berada di provinsi atau bagaimana nih? Mas, atau enjoy itu sama ya, artinya tergantung dari orang yang menjalani tugas itu ya. Ketika tugas itu kita jalani dengan baik, dengan ikhlas, saya pikir dimanapun kita harus terima dengan ikhlas. Dan komitmen begitu sudah mengatakan oke ya, harus kita jalani itu semua. Seperti itu ya. Ya. Putra putri ada 4. Ada 4, alhamdulillah. 2 sudah berkeluarga. Ya mungkin itu juga sebagai ketua Darmonita mungkin saya bisa berbagi sharing dengan ibu-ibu di sini. Bagaimana dengan kesibukan itu masih bisa meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak. Mungkin itu salah satu saya punya misi pribadi untuk bagaimana ibu-ibu di sini juga bisa memperhatikan keluarga dan terutama untuk pendidikan anak-anak. Ya. Ada sebuah pepatah bahwa di balik kesuksesan seorang pria, maka di belakangnya itu berdiri seorang perempuan tangguh yang senantiasa memotivasi. Pilihan ketika Bapak Sekprov harus ke Sulbar ya, di daerah kelahiran mengabdi, ini kalau kita pikirin deputilan ya, sudah ada di tataran nasional, terus tiba-tiba harus, kalau saya pikir menurunkan sedikit derajat, turun beberapa sentidegree nih untuk kemudian mengabdi sebagai Sekprov di Sulawesi Barat. Nih waktu itu pertimbangan apa yang kemudian Ibu berikan kepada Bapak? Oh iya. Pusat SDM Indonesia ini kan banyak yang pintar, banyak yang berkualitas. Di pusat banyak, saya pikir bisa jadi pertimbangan. Tapi di Provinsi Sulawesi Barat ini cuma bisa dihitung dengan jari. Sehingga kami berpikir dengan putra daerah, apa salahnya kita mengabdi dengan sisa umur ya. Mungkin lebih bagus kembali dengan pertimbangan tadi bahwa mungkin di sini SDM-nya masih sangat terbatas dan sepertinya pemerintah membutuhkan pemikiran ya. Bapak akhirnya komitmen bahwa kita bismillah, ayo kita sama-sama. Dengan seperti itu juga saya harus mempertimbangkan jabatan saya di kampus. Salah satu seperti itu. Kemudian kedua juga kenapa saya melepas jabatan itu ya, karena saya ini orangnya sangat peduli dengan lingkungan kerja. Ketika misalnya saya di sini di provinsi mendampingi Bapak, kemudian saya memegang jabatan di Unhas, sungguh tidak adil ketika saya mungkin diberi kesempatan untuk kemari beberapa saat sampai di sana agak ya. Kemudian teman-teman misalnya wakil, karena kebetulan saya wakil dekan 2, tentu teman dengan sebagai wakil dekan 1, ada wakil dekan 3, tentu saya merasa tidak terlalu enjoy kalau misalnya saya dikasih fasilitas untuk bisa izin ke sini. Akhirnya saya memutuskan bahwa supaya ini irama kerja bisa berjalan dengan baik, mungkin di sana juga banyak SDM yang bisa menggantikan saya, ya lebih bagus saya mungkin mundur dan full mendampingi Bapak di sini. Tapi mengajar, insya Allah tetap mengajar, membimbing, menguji jalan terus. Dan juga tetap mengedukasi dengan posisi sebagai ketua DWP Sulbar. Oh iya, alhamdulillah di Sulbar ini dalam waktu dekat akhir bulan ini kita akan melaksanakan musyawarah provinsi Darmonita. Nah mungkin ini personal, Ibu Prof ini yang pastinya selama hampir 29 tahun mendampingi Bapak ini mengetahui luar dalam Pak Sekprov nih. Kalau boleh tahu kelebihan Bapak itu seperti apa ya?
Kelebihannya kali penyabar ya. Penyabar, Iya. wow. Tapi saya juga takut karena kesabarannya itu. Us. Jadi ternyata penyabar itu perlu ditakuti juga ya. Iya. Artinya dia tidak terlalu banyak tuntutan, tapi saya harus mengerti bahwa dalam keadaan seperti apa mereka membutuhkan apa, itu saya harus ikuti. Jadi misalnya pulang kantor mungkin di sana sudah banyak masalah di kantor, kemudian kembali ke rumah tentu harus suasananya harus lain. Gitu. Jadi atau toh misalnya dia membuka dengan beberapa permasalahan, saya harus sharing, minimal memberikan saran yang terbaik. Tapi itu pun harus dengan apa namanya, saya harus independen untuk memberikan saran. Gitu. Ya, jadi posisinya tidak hanya sebagai pendamping saya, tapi juga jadi teman diskusi, curhat, teman diskusi ya Bu Prof ya. Iya. Nah biasanya Pak Sekpro pastinya kalau balik ke rumah, kebanyakan mungkin di luar jam kantor ya Bu Prof ya. Oh iya. Lembur ya. Dengan membawa mungkin pekerjaannya dibawa pulang ke rumah dan Ibu Prof biasa membantu seperti itu, membantu serta seperti apa gitu ya Bu Prof ya. Background saya kan akuntan ya, akuntansi. Di jabatan sebagai sekretaris provinsi itu banyak juga terkait dengan administrasi. Itu saya tidak lepas untuk selalu memberi peringatan. Kebetulan saya ada beberapa kabupaten mendampingi penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, kabupaten provinsi. Akhirnya saya sedikit memberi knowledge terkait dengan finance. Iya, jadi lengkap ya, ada penasehat pribadi. Oke, ya baik saudara, ini kita menunggu Pak Sekprov, pastinya dengan wawancara saya tadi dengan Ibu Prof, ini kita bisa mengetahui beberapa hal terkait dengan personality Pak Sekprov yang begitu penyabar juga, dan posisi Ibu Prof ini yang senantiasa mendampingi dan juga menasehati beberapa hal seperti itu. Tetap di 1 jam lebih dekat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.